Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang saya berikan kemarin untuk mata pelajaran matematika, untuk mata pelajaran wajib kelas 11 dan penerbit Intan Pariwara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai induksi matematika. Saya jelaskan secara singkat saja. Di sini bagian A untuk pengantar induksi matematika bagian 1 atau notasi sigma. Notasi sigma atau lambangnya seperti yang di sini adalah cara singkat atau pelambang dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Lihat contoh di bawah. A menyatakan notasi sigma dalam bentuk berderet. Nomor 1, sigma A I dengan I-nya itu, dengan I ini dimaksud batas bawah. Batas bawah untuk batas atasnya, ini batas bawah sigma AI untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 6. Apa maksudnya? AI semua nilai I ini diganti dimulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang di sini dijawab sama dengan A pangkat 1 karena I-nya dimulai dari 1 ditambah sampai 6. A ditambah 2 ditambah A pangkat dibuat A3 ditambah A4 ditambah A5 sampai dengan A6 karena batas bawah 1, batas atasnya 6, 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang nomor 2, sigma K kuadrat, di mana K untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5 sama dengan K-nya sama dengan 1. Berarti K-nya diganti 1 dimulai dari 1 pangkat 2. K-nya diganti 2, 3, 4, 5. Karena K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 ditambah 4 kuadrat ditambah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Jadi setiap K ini dimulai dari 1 sampai dengan 5. Sama dengan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena batas atasnya 6. Nomor 3 sama juga. Sigma 3B ditambah 2, di mana B itu 4. Nah, ditambah dengan 2 jadi mulai 4, 5, 6. 3 ini dikali B, B-nya 4 dikali B ditambah 2. 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 6 ditambah 2. Stop karena batas atasnya 6. Dimulai dari 4 itu sampai dengan batas atasnya 6. Nah, itu gambaran secara singkat. Sekarang untuk tugas yang saya berikan di halaman 5. Nah, kita lihat dulu contoh berikutnya lagi di halaman 4. Nah, di sini dipedomani sifat-sifat notasi sigma, ini perubahan-perubahannya. Nah, nanti rumusnya nanti sehingga berubah, lihat dari sifat-sifatnya. Nah, untuk selanjutnya, lihat contoh selanjutnya. Di sini sigma 2K sama tadi, di mana K-nya dimulai dari 2 untuk batas bawah 2 dan batas atasnya 5. Jadi 2K, 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 karena batas atasnya 5. 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 5 10.
4 tambah 6 10, 10 tambah 10 20 tambah 8 28. Tugasnya sama sebenarnya cara kerjanya. Sekarang perhatikan, buktikan kebenaran sifat. Berikut Anda isi titik-titik di sini. Ini ndak usah, ini maksudnya dan seterusnya. Nah, yang diisi contoh di sini K dikurang P, di mana K-nya itu diganti dengan M ditambah P. Jadi di sini K ini ganti dengan nilainya yang ini. Ya. Sudah. Nah, ini kalau M ditambah P, nah itu dimulai dari 1. M ditambah P 2. Nah, ini enggak usah diisi. Sama 2 yang di bawah, dia membuktikan dengan memasukkan nilai yang di sini. K, nilainya K itu sama dengan M. Ya, berarti M ditambah berapa. Ini enggak usah diisi. Nah, sama yang dijawab di bawah. A, K. K-nya 1. Berarti A 1 ditambah A berapa, tambah A berapa, ditambah A berapa, sampai dengan M kurang 1. Stop. Ini enggak usah, ini maksudnya dan seterusnya. Nah, ini saya diisi. Nah, sama juga di sini. AM berarti ini diganti di sini apa? Baru di sebelahnya, kalau di sini M ditambah 1 berarti di sini M ditambah 2, berarti sebelum M ditambah 2 berapa di sini. Nah, ini dan seterusnya enggak usah. Sampai dengan A pangkat N, kecuali dia bernilai angka. Kalau tidak bernilai angka tuh tidak berangka cuma huruf, maka dan seterusnya saja sampai dengan A pangkat N. Nah, di bawahnya juga seperti itu. A1 karena di sini A, AK, A1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ditambah AMK. Nah, diganti enggak usah ini. Nah, Anda lanjut di bagian di bawahnya saja. Di sini dilanjutkan saja. Nah, ini tidak usah juga. Nah, sekarang untuk nomor 2, untuk bagian kedua. Nah, di sini sama seperti yang tadi dijelaskan. Hitunglah nilai penjumlahan pada notasi sigma berikut menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini karena menggunakan Microsoft Excel, ini sebenarnya harus di print. Nah, tapi pakai kalkulator saja. Nah, di sini karena dia I-nya itu sama dengan 20. Jadi di sini dimulai 20 sampai dengan 100. Jadi dia nanti panjang. Jadi 100 dikurang 2 dikali 20 pangkat 2 ditambah 100 dikurang nah, di sini saya kasih contoh sama dengan sini buka kurung 100 dikurang 2 kali 20 pangkat 2 ditambah buka kurung 100 dikurang 2 dikali 21 pangkat 2. Nah, jadi ini panjang sampai dengan 100, makanya disuruh menjabarkan dengan menggunakan Microsoft Excel karena dia panjang mulai 20, 21, 22 sampai dengan batas atas 100. Nah, yang nomor 2, nyatakanlah deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Nah, ini penjelasannya ada di halaman 6. Nah, ini
2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai dengan 44. Kalau untuk nomor 2, ini harus dikali 1 kali 2 berarti 2 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 dan seterusnya ditambah 9 kali 51. Ini nanti bikinkan ke dalam notasi sigma, penjelasannya ada di halaman 6 sama. Ini deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya sampai dengan 44. Untuk mencari U1 nya itu sama dengan A. U1 itu sama dengan A, ini yang dimaksud dengan U1 atau A suku pertama. Untuk suku kedua dinyatakan dengan U2, nilainya 2 atau 5. Suku kedua nilainya 5 dan suku terakhir yaitu UN itu sama dengan 44. Cari dulu beda deretnya. B, U2 dikurang U1 atau 5 dikurang 2 sama dengan 3. Rumus suku KN nya atau deretnya UN sama dengan A ditambah, ini adalah rumusnya, A nya diambil dari 2 ditambah N dikurang 1. B dari mana? Dari 3. 2 3 kali N 3N 3 kali minus 1 minus 3 sama dengan 3N dikurang 1. Batas bawah notasi sigma adalah 1 karena 2 merupakan suku pertama. Deret tersebut menentukan batas atas sigma itu UN sama dengan 44 atau 3N dikurang 1 dari sana, 3N dikurang 1 sama dengan 44. 3N sama dengan 45. Dari mana 45? Minus 1 pindah ke sebelah kanan, berubah tanda menjadi positif. 44 ditambah 1 jadi 45. Dapat 15 dari mana? 45 bagi 3 sehingga N nya sama dengan 15. Diperolehlah batas atas itu sama dengan 15. Untuk notasi sigmanya dari deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya sampai dengan 44, maka bisa dituliskan 3K dikurang 1. Bisa tidak 3N? Bisa. 3N dikurang 1 dari sini. Di mana batas bawahnya 1 dan batas bawah atasnya itu sama dengan 15. Inilah bentuk notasi sigmanya. Itu untuk nomor 2. Sekira itu saja penjelasan singkat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.